Api 5 warna dan cahaya biru es melarikan diri melalui langit seperti meteorit. Mereka menggunakan semacam momentum spektakuler seperti pemusnahan dan dihancurkan dengan kejam bersama-sama di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Tangan api yang sangat besar itu seperti lengan yang diayunkan dengan marah oleh dewa api. Itu memancarkan kekuatan penghancur dunia ketika bersentuhan dengan panah. Dentang. Suara tajam dan menusuk bergema di langit. Suara ini tampaknya mampu menembus jiwa seseorang, menyebabkan ekspresi menyakitkan muncul di wajah banyak orang. Mereka menutup telinga mereka dengan kuat. Ledakan. Panah dingin biru es meledak ke segala arah pada saat ini. Di bawah udara dingin yang menakutkan ini, bahkan ruang kosong itu sendiri memiliki lapisan pecahan es yang meresap di atasnya. Tinju api besar dengan keras datang menghancurkan dari luar dunia yang dibentuk oleh aura dingin. Api 5 warna yang menakutkan dan udara dingin berwarna biru es bercampur bersama dengan cara yang tidak terkendali saat mereka memulai erosi hidup dan mati. Api 5 warna dan udara dingin biru es masing-masing menempati setengah dari langit. Keduanya dengan gila-gilaan menembakkan energi mereka. Tabrakan mengejutkan itu mengguncang langit. Tubuh Tianxi berdiri di langit. Tubuhnya terus bergetar ketika tekanan yang dipancarkan dari dalam udara dingin menyebabkan kedua lengannya tanpa sadar merasa seolah-olah akan robek. Dia jelas mengerti bahwa jika dia mundur setengah langkah, kekuatan destruktif dari tangan Dewa Api Besar akan langsung menembus cermin es panah Dewa Es dan membantingnya menjadi daging cincang. Oleh karena itu, dia pasti tidak akan mundur bahkan jika dia harus menggunakan kekuatan terakhirnya yang tersisa. Bing Xuan, Bing Hua, pindahkan semua Douqi Mu. Ekspresi Tianxi buas. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menatap sosok buram di dalam kabut dingin. Dia meraung marah. Bing Xuan dan Bing Hua di belakang Tian dia tercengang ketika mereka mendengar raungannya yang marah. Mereka segera mengertakkan gigi saat mereka meletakkan tangan mereka di punggung Tianxi. Douqi di dalam tubuh mereka terus melonjak ke tubuh pihak lain. Tekanan pada lengan Tianxi berkurang setelah menerima dukungan dari Douqi mereka yang luas dan perkasa. Keganasan melintas di matanya. Dia dengan tegas berteriak, "Pembekuan ekstrim!" Teriakannya terdengar. Douqi yang luas dan perkasa yang diterimanya diaglomerasi dengan Douqi di dalam tubuhnya. Setelah itu, ia melonjak ke kabut biru pucat dan dingin yang meresap. Dengan dukungan ini, suhu kabut dingin menjadi menakutkan. Pada saat ini, jika Douzong biasa masuk ke dalamnya, mereka akan membeku menjadi patung es dalam waktu kurang dari 10 napas. Selain itu, bahkan jiwa tidak akan bisa melarikan diri darinya. Suara retakan kecil tiba-tiba muncul. Itu segera membentuk suara terus-menerus. Mata Xiao yang tiba-tiba menyipit saat dia menemukan lapisan tipis es biru samar tumbuh di atas tangan api yang sangat besar. Di hadapan es tipis ini, bahkan api 5 warna di tangan besar itu menjadi agak redup. Intensitas perlawanan Tianxi jauh melebihi harapan Xiao Yan. Saya tidak bisa terus terjerat dengan mereka. Setelah batas waktu untuk 3 nyala api misterius habis, bagian dalam tubuhku akan memasuki keadaan lemah. Pada saat itu, lupakan Tianxi, hanya penatua lembah sungai es yang akan dengan mudah bisa membunuhku. Kilatan berkedip di mata Xiao Yan. Segera, dia menghirup udara panas dan segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Orang bisa melihat 5 roh api dari teknik pengusiran api 5 cincin melepaskan cahaya api di sekujur tubuh mereka. Pilar api 5 warna ditembakkan sebelum menggumpal ke lengan Dewa Api Besar. Setelah menerima kekuatan pilar api, lengan Dewa Api melepaskan cahaya terang sekali lagi. Es di atasnya menghilang dengan kecepatan seperti kilat. Keganasan melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan besar di lengan Dewa Api. Setelah itu, dia mengayunkan tinjunya dan dengan kejam menabrak cermin kabut dingin yang meresap di bawah. Ledakan. Tabrakan ini dipancarkan suara yang sangat keras. Riak energi yang sangat besar menyebar dengan cara seperti kilat. Setelah itu bertabrakan dengan tirai api di sekitarnya, menyebabkan teknik pengusiran api 5 cincin bergetar. Setelah pukulan mendarat, ruang di mana nyala api dan udara dingin membuat kontak terbelah. Sebuah lubang hitam gelap setinggi 5 kaki muncul.
Kegelapan murni di dalamnya menyebabkan kepala seseorang terasa mati rasa. Udara dingin mengikuti lengan Dewa Api saat menyebar ke segala arah. Api 5 warna memasuki kabut dingin, menyebabkan kabut biru pucat yang menakutkan menyebar dengan cepat. Lengan Dewa Api mulai membentuk banyak garis dalam menghadapi korosi udara dingin melalui setiap celah yang diciptakannya. Pada saat yang sama, kabut dingin dengan cepat menyebar. Dua energi menakutkan berkurang setelah saling mengikis. Senyum sinis muncul di wajah Tianxi saat dia melihat lengan Dewa Api yang melemah dengan cepat dan kabut dingin. Dia telah berhasil memblokir serangan mengerikan Xiao Yan dan percaya bahwa tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melepaskan serangan lain dari tingkat seperti itu. Selama dia terus menunda hal-hal sampai batas waktu untuk 3 nyala api misterius habis, dia akan bisa meremas Xiao Yan sesuka hatinya. Udara dingin dengan cepat tersebar di depan tatapan gelap dan dingin Tianxi. Tepat ketika udara dingin benar-benar lenyap, lengan besar Dewa Api juga mengeluarkan suara, ledakan, dan hancur berantakan, berubah menjadi pecahan es yang tersebar dari langit ke segala arah. Haha! Tianxi akhirnya tidak bisa mengendalikan kegembiraannya ketika lengan Dewa Api meledak. Wajahnya menjadi seram saat dia tertawa terbahak-bahak. Namun, tawanya tidak berlanjut lama sebelum terganggu oleh sosok hitam yang telah ditembak jatuh dari langit. Tianxi mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang melaju kencang dengan mata menyeramkan. Wajah tuanya mengungkapkan tawa mengejek, "Kamu berani menyerang. Apakah Anda ingin mempertaruhkan semuanya?" Tangan keriput Tianxi dengan erat meraih tongkatnya yang berbentuk ular. Dia menginjak kakinya dan udara dingin berwarna biru es sekali lagi melonjak keluar dari tubuhnya. Berada di puncak kelas Dou Song, kekuatan Douqinya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok yang ditembak jatuh sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di depan Tianxi. Jubah besar Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis saat berubah menjadi abu. Teratai api 3 warna seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul secara misterius dari bawah jubah Xiao Yan. Kemunculan tiba-tiba teratai api 3 warna mengejutkan Tianxi. Semua pori-pori tubuhnya tiba-tiba terbuka. Dia merasakan jenis kekuatan dari lengan Dewa Api di dalam teratai api 3 warna ini. Itu adalah jenis kekuatan yang mengandung aura pemusnah. Mata Tianxi telah beralih ke ukuran lubang kecil saat ini. Udara dingin dari sekitar dia sepertinya berkumpul secara refleks. Sosok seperti hantu memancarkan suara, "Swoos," saat muncul di depan Tianxi. Teratai api 3 warna di tangannya dengan kejam ditekan ke arah dada Tianxi dengan momentum yang bahkan sambaran petir yang cepat pun tidak bisa menandingi. Serangan sengit dan cepat ini membuat Tianxi lengah. Teratai api yang menakutkan semacam ini membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Xiao Yan berhasil diam-diam membentuk teratai api ini tanpa mengedipkan kelopak mata. Pada saat ini, tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dengan satu-satunya waktu yang dimiliki Tianxi, dia mengangkat tongkat berbentuk ular di tangannya dan menggunakannya untuk memblokir dadanya. Ledakan! Sebuah keajaiban tidak terjadi. Teratai api 3 warna Xiao Yan dengan kejam ditekan ke tongkat berbentuk ular di dada Tianxi saat dia mengungkapkan senyuman ganas. Setelah itu, ledakan! Badai api besar meletus di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, menyapu langit saat itu terjadi. Tirai api di sekitarnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi sementara badai menghancurkan langit. Itu meledak terpisah dengan keras. 5 roh api juga perlahan tersebar pada saat ini. Badai api menyapu. Bing Xuan dan Bing Hua, yang berada tidak jauh di belakang Tianxi, tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka dipukul dengan keras dan akhirnya memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali putus. Akhirnya, mereka jatuh ke tanah dan menabrak Kotaye dengan keras. Banyak bangunan di Kotaye berubah menjadi puing-puing di sepanjang jalan. Tak terhitung banyaknya tatapan tercengang saat mereka menyaksikan Bing Xuan dan Bing Hua jatuh. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat badai api di langit. Rasa dingin tanpa sadar menyebar ke seluruh hati mereka. Pelindung Wu di langit memandangi badai api. Tubuh ilusinya juga sedikit beriak.
Kekuatan bertarung yang ditunjukkan Xiao Yan menyebabkan dia merasakan ketakutan akan kematian. Sekarang, dia akhirnya mulai menyesali tindakannya. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk menerima tugas ini, yang dia pikir akan dia lakukan dengan sukses dengan sangat mudah, dari tangan tetua terhormat. Ini karena baru sekarang dia menyadari bahwa tugas ini, yang dia pikir kemungkinan besar akan berhasil, adalah tugas yang penuh dengan bahaya. Ledakan. Sesosok tiba-tiba terbang keluar dari badai api sementara pelindung Wu merasa menyesal. Darah segar berwarna merah cerah berulang kali keluar dari mulutnya. Tianxi. Mata tajam pelindung Wu melihat sosok berwajah mengerikan dan berlumuran darah yang terbang keluar. Dia membawa setengah dari tongkat berbentuk ular. Itu mengejutkan Tianxi. Namun, penampilan menyedihkan dari Tianxi saat ini bahkan lebih buruk daripada keadaan pelindung Wu sebelumnya. Dari kelihatannya, dia setidaknya akan terluka parah. Ledakan. Darah segar menutupi tubuh Tianxi saat dia dengan keras jatuh ke kota Ye di depan banyak mata. Setelah itu, dia menabrak tanah dan membentuk lubang besar. Tubuhnya terbaring di dalam lubang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Lembah sungai es telah hilang. Seluruh kota terdiam. Banyak mata melihat lubang besar dan kepala mereka terasa seolah-olah mereka akan meledak. Pertempuran hari ini telah menyebabkan hati mereka dipenuhi hanya dengan satu kata. Shock. Berapa kali seseorang bisa melihat pertempuran yang menggetarkan jiwa dalam satu kehidupan? Mata tertegun pelindung Wu menatap Tianxi dengan nasibnya yang tidak diketahui. Teror di hatinya menyebar. Dia menganggukkan kepalanya, berbalik, dan melarikan diri. Namun, pelindung Wu baru saja menggerakkan tubuhnya ketika ruang di belakangnya berfluktuasi. Segera, sebuah tangan muncul secara misterius. Dengan lembut mendarat di bahu pelindung Wu sebagai suara samar, yang menyebabkan seluruh tubuhnya menegang, perlahan terdengar. Aku akan mengubahmu menjadi debu jika kamu bergerak lagi. Tenggorokan pelindung Wu berguling dengan keras. Dia perlahan menoleh dengan susah payah. Wajah muda yang tampak ganas telah mengungkapkan dirinya. Tubuh pelindung Wu bergerak-gerak. Setelah pembakaran oleh api hati jatuh ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk berbicara. Dia melebarkan mulutnya, tetapi tidak ada suara yang dipancarkan. Jika seseorang menggambarkan emosinya saat ini, itu akan menjadi semacam penyesalan. Penyesalan semacam ini bukan karena dia telah menangkap Yao Chen. Sebaliknya, penyesalannya adalah karena dia tidak membunuh Xiao Yan dengan tamparan saat itu. Xiao Yan saat itu seperti semut di matanya. Satu tamparan dan dia akan dengan mudah mengambil nyawanya. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Itu karena semua faktor saat itu yang mengakibatkan situasi saat ini. Tepuk tangan. Suara tepuk tangan yang jelas tiba-tiba terdengar dari langit. Mata Xiao Yan mengikuti suara itu dan melirik, hanya untuk melihat Tian Huo Zunze yang tersenyum dan Tian Shuangzi yang berwajah suram di seberangnya. Tidak terduga. Bahkan aku yang lama salah perhitungan kali ini. Tian Shuangzi perlahan berbicara. Matanya suram saat dia menatap Xiao Yan. Xiao Yan melirik Tian Shuangzi. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang kelelahan dipancarkan dari tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa teknik 3 perubahan misterius telah mencapai batas waktu. Xiao Yan dengan cepat mengambil beberapa pil obat, yang memulihkan Douqi, keluar dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Baru saat itulah wajahnya yang putih pucat tampak sedikit lebih baik. Kemampuan Anda untuk mengalahkan kelompok Tianxi dengan mengandalkan kekuatan Dou Zong Bintang 2 Anda telah melebihi harapan saya yang lama. Sayangnya, lembah sungai esku tidak akan membiarkan kesalahan kali ini. Tian Shuangzi samar-samar berbicara. Mata Xiao Yan menyipit saat mendengar kata-katanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan boneka iblis bumi tidak jauh dari sana bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia berjaga di sampingnya. Pada saat ini, kondisi Xiao Yan berangsur-angsur melemah. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang jika musuh kuat lainnya muncul. Tidak perlu menggunakan kata-kata untuk menakut-nakuti generasi muda. Kamu tidak akan bisa bertindak hari ini.
Tian Huo Zunze mengangkat matanya. Setelah itu, dia melirik Xiao Yan dan berkata, kamu harus istirahat dulu. Serahkan orang ini padaku. Xiao Yan sedikit mengangguk saat mendengar ini. Matanya dengan hati-hati menatap Tian Xuangzi. Kondisinya saat ini tidak cocok untuk melanjutkan pertempuran. Jika orang tua itu menyerangnya, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak bisa bertahan 5 kali bertukar. Istirahat? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang-orang dari aula jiwa saya dapat ditangkap secara acak? Suara acuh tak acuh perlahan bergema di langit seperti raungan gemuruh saat Xiao Yan hendak berbalik dan mundur, menyebabkan banyak orang menjadi terkejut. Setelah suara acuh tak acuh ini terdengar, orang bisa melihat penghalang udara dingin yang mengelilingi kota Ye mulai beriak. Segera, udara dingin terkoyak dengan paksa. Kabut hitam melonjak dari segala arah. Setelah itu, ia bertahan di langit di depan mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Kabut hitam melonjak sebelum perlahan memudar beberapa saat kemudian. 10 sosok terungkap di bawahnya. Aura ke-10 sosok ini semuanya cukup kuat, terutama untuk sosok di tempat pemimpin. Dia adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, berambut biru. Bahkan tidak sedikit energi yang merembes dari tubuhnya. Namun, seluruh area ini bergetar hebat saat dia muncul. Do Uzun dari aula jiwa? Gelombang keributan tiba-tiba meletus di dalam kota Ye saat 10 sosok itu muncul. Cukup banyak orang yang memperlihatkan wajah kusam. Kota Ye ini bisa disebut sangat hidup hari ini. Para ahli yang hampir tidak akan pernah melihat mengungkapkan diri mereka satu demi satu. Tubuh Xiao Yan juga tiba-tiba menegang saat kelompok ini muncul. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia tidak mengharapkan orang-orang dari aula jiwa untuk membuatnya di sini saat ini. Ekspresi Tian Huo Zunze juga sedikit berubah saat ini. Matanya menatap tajam ke arah pria tua berambut biru itu. Orang lain mungkin tidak bisa merasakan auranya, tapi dia jelas bisa merasakannya. Kekuatan orang ini bahkan lebih besar dari Tian Xuangzi di depan. Kemungkinan dia telah mencapai kekuatan bintang 2 Do Uzun. Hari ini, situasinya menjadi lebih buruk. Dibandingkan dengan ekspresi Xiao Yan dan Tian Huo Zunze, wajah Tian Xuangzi mengungkapkan senyuman saat ini. Dia melirik ekspresi Tian Huo Zunze dan hatinya tanpa sadar merasa sedikit gembira. Dia menangkupkan tangannya ke pria tua berambut biru dan tertawa, "Keke, itu sebenarnya King Hai Zunze. Tidak terduga bahwa masalah ini bahkan membuat khawatir orang hebat sepertimu. Tian Xuangzi, sudah lama sejak terakhir kita bertemu. Bagaimana kabarmu?" Pria tua berambut biru, yang dipanggil sebagai King Hai, menangkupkan tangannya ke Tian Xuangzi. Dia berkata dengan senyum tipis, "Saya baru saja menerima pesan mendesak. Diri yang terhormat ini secara kebetulan memimpin beberapa orang untuk melakukan suatu tugas. Saya keluar dari rasa ingin tahu setelah menerima pesan. Penatua King Hai yang terhormat, cepat tangkap Xiao Yan. Dia adalah seseorang yang secara pribadi diperintahkan oleh kepala balai untuk ditangkap." Pelindung Wu, yang sedang dicengkeram di tangan Xiao Yan, juga tampaknya telah mendapatkan kewarasan sebelum kematiannya setelah melihat penampilan King Hai. Raungan serak dan rendah diteriakkan dari tenggorokannya dengan sekuat tenaga. Mata Xiao Yan menjadi dingin. Api tak terlihat melonjak keluar dan melilit pelindung Wu. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan memasukkan pelindung Wu ke dalamnya dengan jeritanya yang menyedihkan. Jari Xiao Yan kemudian menggosok mulut botol dan membentuk segel api. Xiao Yan melemparkan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya. Matanya sedingin es saat dia melihat kelompok King Hai di kejauhan. Mata King Hai yang kacau sedikit menyipit saat melihat Xiao Yan telah menyegel pelindung Wu di depan matanya sendiri. Matanya mengungkapkan keterkejutan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya, "Kamu apakah Xiao Yan itu?" Xiao Yan tidak membalas kata-katanya. Dia menggeser kakinya dan menggerakkan dirinya di belakang boneka iblis Bumite. "Keke, betapa tak terduga. Anda berani menyombongkan diri meskipun menjadi target aula jiwa. Keberanianmu ini benar-benar tidak buruk." King Hai tertawa saat melihat Xiao Yan tidak menjawab. Dia menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan agak malas, "Lepaskan orang itu."
Kamu juga harus melakukan perjalanan ke aula jiwa dengan diri yang terhormat ini. Wajah Tianhuo Zunze tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Qing Hai. Tubuhnya baru saja akan bergerak ketika Tian Xuangzi di depannya mengikuti dari belakang. Dia muncul seperti bayangan Tianhuo Zunze, menahannya pada saat bersamaan. Tersesat. Ekspresi Tianhuo Zunze suram saat dia dengan dingin berteriak. Aku tidak keberatan melakukannya jika kamu memiliki kemampuan. Tian Xuangzi tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berkata kepada Qing Hai Zunze. Orang ini juga pendamping Xiao Yan. Namun, Anda bisa menyerahkannya kepada saya yang lama. Kamu bisa fokus menangkap bocah itu. Mata keruh Qing Hai menyapu Tianhuo Zunze. Kejutan melintas di atas mereka. Segera, dia mengangguk dan tertawa, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Diri yang terhormat ini akan datang dan membantu Anda setelah menangkap Xiao Yan. Tian Xuangzi mengangguk sambil menyeringai. Dia memandang Tianhuo Zunze di seberangnya, yang wajahnya suram. Senyum tebal melintas di mata Tian Xuangzi. Qing Hai menarik matanya dari Tianhuo Zunze. Setelah itu, mereka meluncur ke wajah dingin Xiao Yan. Dengan senyum tipis, dia dengan lembut menekan kakinya ke udara kosong dan ruang di depannya dengan cepat menjadi terdistorsi. Tindakan Qing Hai ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, ekspresi gila melintas di matanya saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Tubuh Xiao Yan baru saja mundur saat ruang di depannya menjadi terdistorsi. Segera, tubuh Qing Hai Zunze muncul. Tangan keriput terkepal dan ruang di sekitar Xiao Yan langsung mengeras, mengunci Xiao Yan di tempatnya. Ruang padat ini adalah sesuatu yang Xiao Yan secara alami bisa melarikan diri jika dia berada dalam kondisi puncaknya. Namun, setelah menggunakan 3 perubahan misterius, dia berada di saat terlemahnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Anak kecil, tidak ada satu orang pun yang diinginkan aula jiwa saya tetapi tidak dapat memperoleh. Wajah Qing Hai tersenyum saat dia perlahan melangkah melalui udara kosong. Dia berjalan menuju Xiao Yan. Setelah itu, dia berhenti di depan Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bagian atas kepala Xiao Yan. Ekspresi gila di mata Xiao Yan semakin padat saat dia melihat tangan itu mendekat. Beberapa jenis api surgawi di dalam tubuhnya mulai dengan cepat bergabung. Tepat ketika tangan Qing Hai hendak mencapai puncak kepala Xiao Yan, ruang padat di sekitarnya tiba-tiba hancur. Kekuatan spasial yang lebih kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Bahkan tubuh Qing Hai menunjukkan beberapa tanda kelesuan pada saat ini. Ruang yang dipadatkan saat sosok berpakaian putih yang elegan perlahan muncul di depan Xiao Yan di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Suara menusuk tulang bergema di langit. Sakiti dia dan kamu akan mati. Senyum di wajah Qing Hai, yang telah dipenuhi dengan kemalasan, tiba-tiba berubah saat sosok yang halus, elegan, berpakaian putih itu muncul. Dia menarik tangannya dengan cara seperti kilat. Tubuhnya bergetar. Dia melarikan diri dari ruang padat di sekitarnya. Setelah itu, dia dengan cepat mundur. Siapa Anda? Anda berani campur tangan dalam masalah aula jiwa saya. Teriakan marah dipancarkan dari mulut Qing Hai saat dia mundur. Ruang yang terdistorsi perlahan menjadi tenang di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sosok berpakaian putih itu jelas muncul di depan mata semua orang. Wanita itu mengenakan gaun putih. Melihat dari kejauhan, dia memancarkan sikap halus. Rambutnya yang putih salju dan panjang jatuh ke pantatnya yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut seputih saljunya tertiup angin, tampak anggun dan memikat. Karena posisinya, banyak orang tidak dapat melihat penampilan yang tepat dari wanita ini. Namun, dari pinggangnya yang bugar dan halus, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah kecantikan yang langka. Xiao Yan tentu saja tidak akan menganggap sosok ini asing. Siapa lagi yang bisa orang ini selain Xiao Yi? Apakah kamu berhasil? Xiao Yan tercengang saat melihat Xiao Yi, yang muncul tepat waktu. Akhirnya, dia bertanya karena terkejut. Xiao Yi menoleh. Dia mengungkapkan senyumnya yang indah saat matanya yang indah menatap Xiao Yan.
Dia mengangguk sedikit dan melengkungkan bibirnya menjadi lengkungan yang mempesona. Setelah itu, matanya tiba-tiba menyadari sisa jejak darah yang masih tertinggal di sudut mulut Xiao Yan. Segera, hawa dingin ditambahkan ke busurnya. Dia dengan lembut bertanya, apakah dia yang melukaimu? Tenang. Orang yang melukaiku menderita cedera yang 10 kali lebih serius dariku. Xiao Yan tersenyum. Matanya dengan hati-hati mengukur Xiao Yi di depannya, dan dia menemukan bahwa dia tidak lagi dapat mendeteksi kekuatan pihak lain yang tepat. Pada saat ini, perasaan yang diberikan Xiao Yi kepadanya seperti danau yang tenang dan tak terduga yang tidak memungkinkan seseorang untuk melihat dasarnya. Kekuatanmu. Kamu telah melangkah kelas Do Uzun? Suara Xiao Yan mengandung kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Xiao Yi sedikit tersenyum dan mengangguk. Dia saat ini merasa sangat baik. Tubuh racun yang menyedihkan, yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun, jatuh di bawah kendalinya ketika racun dan terbentuk. Mulai sekarang, dia tidak perlu khawatir tubuh racunnya secara tidak sengaja meletus dan menyebabkan kematian. Tubuh racun yang menyedihkan tidak lagi menjadi pedang bermata dua. Sebaliknya, itu telah menjadi senjata tajam yang hanya bisa dia kendalikan. Kamu juga bersekongkol dengan Xiao Yan. Ekspresi Qing Hai tenggelam saat dia berteriak dengan suara dingin setelah melihat Xiao Yan berbicara dengan gembira dengan Xiao Yi. Xiao Yi akhirnya menoleh perlahan setelah mendengar tangisan Qing Hai. Matanya yang cantik menyapu dirinya. Setelah itu, dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Masalah ini adalah dendam dengan aula jiwa dan Xiao Yan saya. Harap berpikir 2 kali sebelum berpartisipasi. Jika tidak, Anda mungkin akhirnya menyinggung faksi yang tidak dapat Anda sakiti hanya untuk keuntungan sesaat. Qing Hai dengan sungguh-sungguh berteriak. Ekspresi marah melintas di mata Qing Hai ketika dia melihat situasi ini. Dari cara pihak lain telah memperkuat ruang dengan tangan kosong, kemungkinan kekuatan orang lain sedikit lebih kuat darinya. Namun, dia tidak tahu apakah dia telah melangkah menjadi bintang 3 Do Uzun. Bagaimana mungkin begitu banyak ahli membantu bocah ini? 2 Do Uzun. Bahkan aula jiwa saya tidak bisa menganggap enteng ini. Hati Qing Hai agak khawatir dan tidak pasti saat tatapannya menyapu Xiao Yan di belakang Xiao Yi. Dia mengalami kesulitan membayangkan bagaimana Xiao Yan bisa mendapatkan 2 elit Do Uzun untuk menjadi pengawalnya, mengingat bahwa dia lahir di tepi benua. Aula jiwa. Saya belum pernah mendengarnya, bahkan jika aku punya, itu bahkan tidak sepenting sehelai rambutnya. Xiao Yi hanya tersenyum dan menjawab dalam menghadapi ancaman Qing Hai. Xiao Yan tidak berdaya saat mendengar ini. Tampaknya Qing Hai hendak melompat-lompat. Kata-kata ini terlalu banyak pukulan. Seperti yang diharapkan, kata-kata Xiao Yi baru saja terdengar ketika ekspresi Qing Hai berubah suram. Cahaya berwarna biru adalah berkedip-kedip di tangannya yang keriput seperti cakar elang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara yang padat, kalau begitu, biarkan diri yang terhormat ini menguji apakah Anda memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Ganda, pimpin yang lain untuk menangkap bocah itu. Serahkan orang ini padaku untuk ditangani. Setelah mendengar teriakan Qing Hai, 9 ahli lainnya dari aula jiwa, yang berdiri di langit tidak jauh, segera menanggapi serempak. Mereka perlahan menyebar terpisah dan mulai mengelilingi Xiao Yan saat mereka mendekatinya. Aura ke-9 orang ini semuanya cukup kuat. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan Tian Shi, pemimpin, yang dipanggil Ganda, memiliki kekuatan bintang 7 Do Uzong. Yang lain sedikit lebih lemah, tetapi mereka juga eksistensi yang tidak bisa diremehkan. Jika Xiao Yan berada di kondisi puncaknya, dia masih bisa melawan mereka. Namun, kemungkinan akan sedikit sulit dengan kondisinya saat ini. Xiao Yi melirik sekelilingnya. Dia dengan lembut membuka mulutnya dan kabut berwarna abu-abu dimuntahkan. Segera, itu menyebar bersama angin, berubah menjadi sekelompok kabut keabu-abuan. Secara kebetulan, itu menutupi ruang di sekitar Xiao Yan. Kabut berwarna abu-abu ini tidak padat dan orang bisa melihat dengan baik melaluinya. Mereka yang berada di luar bisa dengan jelas melihat Xiao Yan, yang ada di dalamnya.
Namun, tidak ada yang berani menyerang ke depan karena siapapun yang tahu barang-barang mereka dapat mengatakan bahwa kabut berwarna abu-abu biasa ini mengandung racun yang sangat mematikan. Kelompok 9 pria ganda itu melihat kabut berwarna abu-abu. Setelah itu, mereka saling berhadapan. Mereka bisa mengendus semacam perasaan berbahaya di dalam kabut. Anda. Kesuraman melintas di mata ganda. Tatapannya beralih ke temannya. Dia menunjuk jarinya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ekspresi seorang pria berpakaian hitam sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Namun, di bawah wajah gelap dan serius ganda, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memanggil Douki di dalam tubuhnya. Douki melilit tubuhnya sebelum dia dengan hati-hati melakukan kontak dengan kabut berwarna abu-abu. Douki di tubuh pria berpakaian hitam itu baru saja melakukan kontak dengan kabut abu-abu ketika tiba-tiba mengeluarkan suara mendesis. Warna keabu-abuan melonjak ke wajahnya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah merasakan perubahan ini, pria berpakaian hitam itu buru-buru mundur dengan ngeri. Setelah itu, dia duduk di langit dan mengedarkan Doukinya untuk mengusir racun. Setelah melihat adegan ini, ekspresi kelompok ganda langsung berubah. Teror melintas di mata mereka ketika mereka melihat kabut abu-abu ini. Melihat bahwa orang-orang ini tidak berdaya, Xiao Yi akhirnya tersenyum tipis. Matanya yang cantik beralih ke King Hai di depannya. Rasa dingin melintas di matanya. Orang tua ini berpikir untuk menangkap Xiao Yan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia izinkan. Saya juga berpikir untuk menguji seberapa kuat seorang elit Douzun sebenarnya. Hari ini, aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatanku. Xiao Yi tersenyum manis. Dia dengan lembut mengepalkan tangannya dan aura berwarna abu-abu bertahan di jari-jarinya yang panjang. Bahkan ruang di sekitarnya membentuk sedikit riak sementara Douki abu-abu mengalir di sekitar. Ekspresi King Hai menegang saat melihat ini. Segera, keganasan melintas di matanya. Tubuhnya bergerak dan ruang terdistorsi. Dia memimpin untuk tampil di depan Xiao Yi. Tangannya yang keriput seperti cakar elang karena membawa riak spasial yang disengaja dan meraih leher panjang Xiao Yi. Xiao Yi dengan anggun menggeser kakinya dan dengan mudah menghindari serangan tajam King Hai. Douki abu-abu yang tertinggal di tangannya tiba-tiba membengkak. Setelah itu, jari-jarinya yang panjang menekan langit yang kosong, dan dia menekannya ke tubuh King Hai dengan kecepatan seperti kilat. Ekspresi King Hai berubah sedikit ketika dia menghadapi Douki abu-abu di tangan Xiao Yi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahaya ketika Douki abu-abu itu bergegas. Ledakan! Cahaya berwarna biru melonjak di tinju King Hai. Setelah itu, ia membawa kekuatan spasial yang beriak saat tinjunya dengan keras menabrak tangan Xiao Yi. Keduanya baru saja bertabrakan ketika garis spasial hitam gelap dibuka di langit. Tubuh indah Xiao Yi bergetar sementara King Hai mundur 2 hingga 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. King Hai menstabilkan tubuhnya. Namun, ekspresinya sangat jelek. Douki yang luas dan mungkin di dalam tubuhnya melonjak. Setelah itu menggumpal di telapak tangannya. Sesaat kemudian, dia bisa mendengar suara mendesis. 3 pilar darah kecil keluar dari telapak tangannya. Bau darah meresap ke bagian dalam pilar darah. Uap racun macam apa yang ada di tangan wanita ini? Apakah ini menakutkan? Ekspresi terkejut melintas di mata King Hai setelah memaksa keluar racun yang telah menyerang tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan racun mematikan seperti itu. Xiao Yi tidak mengejar setelah memaksa King Hai kembali. Dia menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Setelah memberi isyarat dengan tangannya, dia menarik kabut racun di sekelilingnya. Segera, ruang di sampingnya sekali lagi menjadi terdistorsi. Sosok Tianhuo Zunse juga muncul pada saat ini. Xiao Yan terluka. Kita kalah jumlah dan tidak boleh terus terjerat dengan mereka di sini. Mari kita pergi dulu sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tianhuo Zunse berbicara dengan suara yang dalam setelah muncul. Xiao Yi sedikit mengangguk. Tempat semacam ini memang tidak cocok untuk tinggal lama. Aku akan menghancurkan penghalang udara dingin itu. Kamu harus membawa Xiao Yan dan pergi.
Tian Huo Zunze melihat udara dingin yang meresap di langit dan berbicara. Tian Huo Zunze tidak menunggu jawaban setelah mengucapkan kata-kata itu. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di bawah penghalang kabut dingin. Setelah itu, dia dengan kasar mengayunkan tinjunya. Ledakan! Pukulan itu menabrak kabut dingin, dan seluruh penghalang kabut dingin mulai bergetar. Kabut tebal dan dingin dengan cepat menjadi lebih tipis. Qinghai Zunze, serang. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Tian Xuangzi juga mengerti maksud kelompok Xiao Yan setelah melihat ini. Ekspresinya menjadi dingin. Lembah sungai es mereka telah memanggil pasukan yang begitu besar untuk datang ke tempat ini. Wajah apa yang akan mereka miliki jika kelompok Xiao Yan berhasil melarikan diri pada akhirnya? Qinghai mengerti apa yang harus dilakukan ketika datang ke situasi seperti itu bahkan tanpa Tian Xuangzi membuka mulutnya. Keduanya melintas, berubah menjadi bayangan cahaya saat mereka dengan kejam bergegas ke Tian Huo Zunze di bawah, membawa kekuatan spasial yang kuat. Ledakan! Kedua sosok itu baru saja bergegas keluar ketika Xiao Yi melesat keluar dari bawah Tian Huo Zunze. Dia melambaikan tangannya dan uap racun abu-abu menyebar. Karena mereka takut akan potensi racun ini, baik Tian Xuangzi dan Qinghai hanya bisa buru-buru menghentikan tubuh mereka. Tian Huo Zunze sekali lagi melemparkan pukulan tanpa ampun sementara kedua tokoh itu berhenti. Setelah melemparkan pukulan ini, penghalang udara dingin yang meresap ke langit akhirnya mengungkapkan sebuah terowongan. Sukacita muncul di mata Tian Huo Zunze saat melihat ini. Dia menarik Xiao Yan ke arahnya saat dia berteriak kepada Xiao Yi di belakangnya, "Ayo pergi." Tangisan Tian Huo Zunze baru saja terdengar saat dia meraih Xiao Yan dan memimpin untuk bergegas melewati terowongan yang muncul di penghalang udara dingin. Namun, tubuhnya baru saja maju ketika ruang di sekitar terowongan udara dingin menjadi terdistorsi. Riak spasial padat menyebar darinya. Tidak terduga bahwa tubuh racun yang menyedihkan dapat dikendalikan. Aku salah perhitungan. Sebuah desahan dipancarkan dari ruang yang terdistorsi. Tahta es samar-samar muncul dari luar angkasa. Ada sosok yang mengenakan jubah putih di singgasana perlahan berdiri. Udara dingin melonjak di sekitar mereka.